Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang akan segera melakukan reissue yang jumbo banget. Berapa besar dana yang akan di-reissuekan, yang akan didapatkan oleh perusahaan yang satu ini, yakni sebesar 1 triliun rupiah ya. Benar, kalian tidak salah dengar, saya menyebutkan 1 triliun rupiah. Besar banget. Apa sih tujuan daripada reissue yang sebesar ini? Kita akan lihat sama-sama di pembahasan video yang kali ini ya. Perusahaan yang akan kita bahas pada kali ini merupakan sebuah bank, yakni adalah Bank Amar Indonesia Tbk dengan kode emiten AMAR atau kita sebut aja dengan kata Amar. Ya, melakukan reissue sebesar 1 triliun. Tujuan daripada reissue ini adalah untuk memenuhi ketentuan minimal yang dimiliki oleh sebuah bank, buku keberapa gitulah ya, kayaknya buku kedua gitu ya teman-temannya, jadi yakni sebesar 3 triliun rupiah. Jadi Bank Amar ini kita lihat modal intinya dari equity-nya itu cuma 1 triliun, sedangkan yang mereka kejar itu 3 triliun. Dengan reissue kali ini yang sebesar 1 triliun, nanti tentu saja modal intinya akan menjadi 2 triliun ya. Jadi itulah tujuan daripada reissue jumbo yang akan dilakukan oleh Amar ini ya. Kita akan berkenalan dengan Bank Amar ini. Sebuah bank tentunya memiliki lini bisnis yang berhubungan dengan finansial dan keuangan, seperti tabungan, deposito, pinjaman, kredit, dan juga kegiatan keuangan lainnya ya. Jadi kalau kita bahas-bahas itu ya muter-muter di situ aja sih. Tapi kita lebih penting melihat sekilas tentang Bank Amar ini ya. Mereka PT Bank Amar Indonesia Tbk selanjutnya disebut Amar Bank atau Bank. Didirikan pada tahun 1991 di Surabaya dengan nama PT Aglomas International Bank. Pada tahun 2014, bank berganti nama menjadi PT Bank Amar Indonesia. Lalu pada Juni 2019 mendapatkan peningkatan modal dari pemegang saham sehingga status bank menjadi bank buku 2 dengan modal inti lebih dari 1 triliun. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2020 telah efektif menjadi PT Bank Amar Indonesia Tbk dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Amar. Saat ini 70% saham bank dimiliki oleh masyarakat, baik individu dan entitas bisnis, sedangkan 30% sisanya dimiliki oleh Toraram Group ya. Bank memposisikan diri sebagai bank digital yang fokus pada sektor retail dan UMKM. Mirip-mirip dengan Bank BRI ya. Dalam hal operasi dan pendekatan bisnis telah menjadi transformasi digital di mana teknologi menjadi fokus utama. Bank meluncurkan Tunaiku pada tahun 2014 sebagai produk unggulan bank. Tunaiku adalah produk pinjaman fintech yang menawarkan kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan dengan cara cepat dan nyaman, didukung oleh sistem penilaian kredit yang canggih. Sampai sekarang, Tunaiku telah melayani jutaan pelanggan dan berkomitmen untuk menciptakan lebih banyak senyuman melalui jalur digital ya. Mantap banget kepada Bank Amar ini ya. Tapi untuk daerah saya belum menemui Bank Amar ya. Kebanyakan bank-bank yang masih berkembang itu tumbuh subur di daerah perkotaan yang udah lumayan besar seperti Jakarta ya. Saya waktu berlibur ke Jakarta banyak sekali bank-bank yang saya lihat namanya saya asing banget. Tapi banyak banget cabangnya di sana, seperti Bank Mayapada juga ada ya, Bank NISP juga ada, terus ada lagi SIM Niaga juga ada teman-teman ya. Karena di Singkawang itu cuma ada beberapa bank yang saya kenal, ada seperti bank yang termasuk 4 besar ya, BCA, BRI, BNI, Mandiri, ada juga BTN juga ya. Sisanya bank-bank yang lain saya kurang kenal. Jadi untuk Amar ini mari kita kenalan dulu ya. Jadi kita tadi sudah melihat profil singkat daripada Amar Bank yang juga akan segera melakukan reissue sebesar 1 triliun rupiah. Lalu bagaimana sih fundamental daripada perusahaan yang satu ini, Amar ini di RT Bisnis? Kita akan lihat sama-sama di sini. Yakni posisi masyarakatnya, wow, parah tinggi banget ya, 70% ya. Dengan Toraram Group itu sebesar 30% doang. Ini udah mulai tidak menarik bagi saya sih. Karena posisi publik itu terlalu besar. Kalau terlalu besar itu berarti kurang sehat teman-teman ya. Itu berarti pengendalinya itu bukan daripada perusahaan awalnya ya, tapi malah masyarakat dan entitas yang lain. Jadi kurang sehat. Kita akan lihat dulu Toraram Group ini.
Konglomerasi Singapura asal Malang kuasai Bank Amar. Right issue 1 triliun. Oke, serap right issue, pembeli siaga, dana segar 1 triliun. Ini jurus Bank Amar penuhi modal inti minimum 3 triliun, yaitu right issue. Oke, jadi tentang right issue doang sih. Lalu kita lihat fundamental daripada Bank Amar ini ya. Hari ini ARB sih. Dengan fundamental operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. PR-nya sayang sekali udah mahal banget ya. 6.663 kali lipat, dengan PBV-nya juga 4 kali lipat, udah mahal banget. Operating profit margin tipis banget, 0,69%, dengan net profit margin juga 0,09%. Wow, oke, dengan quick ratio-nya cukup aman, 129%. Tapi sayang sekali bisnis yang dijalankan oleh Amar ini sepertinya belum terlalu menghasilkan. Turnover-nya sebesar 29 M. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah saya akan ikut right issue daripada Amar ini, saya akan katakan tidak ya. Karena kalau kita lihat bisnisnya nggak terlalu menghasilkan, dan juga prospek bisnis daripada Amar ini seharusnya cukup menghasilkan ya, tapi mereka tidak terlalu menghasilkan. Jadi bisa dibilang prospek masa depan daripada Amar ini masih abu-abu. Meskipun keuangannya masih aman sih sebesar 129%. Tapi saya akan tunggu kinerja daripada Amar ini membaik. Sebelum saat itu saya tidak akan masuk ke saham ini ya. Meskipun melakukan right issue yang cukup besar dengan comeback-nya tanggal 11 Februari. Jadi udah dekat banget. Tapi saya akan skip dulu. Demikian tentang Amar, perusahaan bank yang akan segera melakukan right issue jumbo banget sebesar 1 triliun rupiah untuk memenuhi ketentuan modal inti sebesar 3 triliun. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.